Oke, kali ini aku mau bahas Sony 6700 yang kemarin tempel dulu sudah kita bahas ya. Mungkin ini part 2. Untuk lebih lengkapnya kita intro dulu. Oke, mungkin ya aku disclaimer dulu. Tayangan mungkin ku tulis aja di b-roll ya. Yang kita sudah bahas, mungkin sudah tayang juga. Sony 6400 dan Sony 6700, yang mana yang lebih worth it? Mungkin pelengkapnya kita bahas Sony 6700, dimana aku udah janji juga kan untuk membahas part 2 nya apa sih yang bagus dan layaknya kalau Sony 6700 dipinang di tahun 2024. Oke, pertama-tama untuk masalah desain ya, jujur dari aku pengguna Sony 6400 atau mungkin kalian yang pengguna Sony 6600 pindah ke sini, Sony 6700 itu desainnya cakep, berasa banget mirip full frame. Padahal aku belum pernah nyoba ya full frame-nya. Cuman di sini aku bisa dikatakan kenapa aku bisa menarik kesimpulan berasa banget mirip full frame. Di Sony 6700 ini sangat identik dengan Sony A7C, bahkan yang versi 2-nya atau Mark 2-nya. Entah kenapa, dari segi fisiknya aja dulu ya kita bahas. Di depan ada tombol dial, di belakang ada juga tombol dial sama mode. Dikasih juga yang di samping sini, mungkin nanti di roll aja ya, ada display. Itu yang teman experience dalam desainnya itu berasa profesional banget. Yang lucunya, Sony A7C yang rilis pertama kali atau versi pertama tidak ada dikasih dial depan, berasa cupu banget. Makanya untuk masalah desain aku jujur berasa profesional banget menggunakan Sony 6700 ini. Kita bahas masalah fiturnya. Mungkin di sini ya aku bahas cuman yang inti-intinya aja, yang paling terbaik yang ada di Sony 6700 di tanganku ini. Kalau kita bahas semuanya itu lumayan banyak, cuman yang paling berkesan banget ya di Sony 6700 dalam pemakaianku dalam pekerjaan, masalah autofocusnya. Autofocusnya itu loh cakep, yaitu anggapan upgrade 2 kali lipat mungkin lebih dari versi Sony 6700 dikarenakan adanya ditanamkan chip AI. Ditambah lagi Sony 6700 itu sudah cakep banget masalah autofocusnya. Di sini makin lebih cakep lagi beberapa kali lipat. Selain karena ada autofocusnya ditanamkan chip AI, sudah adanya namanya subject autofocus yang dimana mungkin sudah banyak ya menerapkan sudah di brand-brand lain, seperti bisa mendeteksi kereta, kendaraan, burung dan sebagainya. Itu subject tracking autofocus udah cakep banget. Ditambah lagi di sini yang berasa banget alasannya aku jual Sony 6400 adalah 10-bit port to 2-nya. Kualitasnya itu loh sangat cakep banget, pakai banget ya. Dimana kedalaman warnanya itu mantap, dimana ngerekamnya juga nggak pakai ada fitur tambahan lagi. Kita ngerekamnya udah langsung terinstall di kamera pakai ya bisa dikatakan internal aja. Biasanya ada tambahan alat lagi untuk 10-bit port to 2, sekarang dengan sekali record udah bisa 10-bit port to 2. Mungkin kebanyakan kamera di zaman sekarang yang sudah rilis baru sudah menganut fitur juga 10-bit port to 2. Ditambah lagi ya masalah vari angle-nya nih mungkin selera, tapi kepakai banget bagi aku untuk masalah videografi handheld. Dan satu lagi, jangan kita lupakan juga ya, di Sony 6700 ini adanya terdapat IBIS, artinya untuk pergerakan yang lumayan ekstrim di tangan handheld dia bisa mengcover. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bilang masalah fiturnya. Itu mungkin kalau kita bahas banyak banget. Jadi yang masalah pekerjaan job aku sangat terbantu banget dengan fitur-fitur yang dihadirkan Sony 6700 ini dari upgrade Sony 6400 dan Sony 6600 yang terdahulunya. Untuk masalah kualitas foto bagaimana? Salah satunya aku jual Sony 6400 adalah karena di sini yang sudah ku singgung juga ya tadi lah support yang namanya 10-bit port to 2
Artinya algoritma warnanya udah berubah, dimana lebih enak dihasilkan kualitas fotonya di Sony 6700 daripada Sony 6400. Ditambah lagi ya preset-preset yang ala kayak film simulation atau dan di Canon itu skin tone-nya yang matang banget. Di sini tersedia yang namanya S-Cinetone, dimana itu warnanya cakep banget loh untuk menghasilkan foto. Aku senang banget pakai profile picture yang PP2 dari Cinetone-nya itu. Bahkan kalau kalian yang senang mungkin nggak suka grading kalau video, pakai S-Cinetone juga udah cakep. Untuk masalah foto, resolusinya meningkat menjadi 26 megapiksel dari 24 megapiksel dan kualitasnya udah cakep banget untuk keperluan profesional. Satu hal yang aku sangat optimis menjual Sony 6400 ku gantikan Sony 6700 ini adalah masalah kualitas videonya. Mungkin tadi yang sudah aku bahas juga ya di fitur-fiturnya, aku selalu nyinggung yang namanya 10-bit 422. Di situ untuk kualitas videonya cakep banget. Mungkin kalian bisa nonton aja ya video Sony 6400 sama Sony 6700 itu di compare. Di situ S-Log-nya aja aku sama-sama main S-Log 2, kualitasnya lebih bagus dan cakapan di Sony 6700 daripada Sony 6400, dimana kedalaman warna yang dihasilkan Sony 6700 itu sudah luar biasa. Ditambah lagi sudah support yang namanya juga 4K 120 fps dengan kompromi cropping 1,4 kalau nggak salah, artinya setara dengan sensor 1 inch. Kalau nggak tahu sensor 1 inch, kalian bayangkan aja kayak action cam. Kalau kalian menganggap action cam itu bagus, contohnya kayak action cam yang kita bahas kemarin di DJI, itu udah cakep banget. Di sini udah lebih dari cukup, ada kebagian 4K 120 fps. Untuk kualitas videonya ya seperti aku bilang tadi, cakep banget. Untuk melihat hasil dan kualitasnya, pastikan menggunakan resolusi tinggi. Kesimpulan, mungkin susah ya aku yang maunya cari minusnya di sini apa, dimana dia mematok harga 22 juta untuk body only, itu price yang mungkin standar ya bagiku, nggak kemahalan, nggak juga kemurahan, dimana rilisnya Sony 6600 juga 21 juta kurang 1000, artinya cuma naik 1 juta. Ditambah yang apa yang kita benefit yang kita dapatkan adalah 4K 120, 10-bit 422 internal, IBIS resolusi yang udah meningkat, main menunya yang cakep yang tidak kusinggungkan tadi ya. Tambah lagi adanya penaikan kapasitas baterai yang sudah memakai baterai kamera full frame. Makanya gripnya ini agak membesar dan berarti adanya peningkatan kalian dalam mengambil foto dan video durasinya. Cuman bukannya di sini aku muji-muji dari tadi ya, nggak ada kelemahannya. Ada, mungkin kalian sudah ada bayangan kalau nonton di Sony 6400 PS Sony 6700 yang kita comparekan itu, isu overheat di sini mungkin susah ditoleransi. Kalau kalian rekam 4K terus menerus sampai 46 menit mungkin ke atas, udah langsung mati. Artinya tidak direkomendasikan untuk rekam panjang masalah 4K. Dalam artian kalian format 4K sini nggak bisa rekam panjang. Mungkin itu aja ya kelemahan yang susah diterima dari user yang berkebutuhan rekam panjang. Kalau aku untuk masalah videographer kayak gini, misalnya ngambil konten cukup 12 sampai 15 itu aja sudah cukup keperluan pekerjaanku ini. Jadi mungkin nggak berasa banget minusnya itu. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa kita bahas ya di Sony 6700 ini. Apalagi ya, apakah kita mau compare dengan Sony GP1 Mark II itu? Bagaimana kualitasnya?
Oke, kalau kalian mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Saya Doni Chamberlain, di belakang ada Bro Email. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam.